Oke teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fisika ya. Ini adalah bab tentang fluida statis ya. Ini adalah bagian yang pertama. Kita akan bahas tentang tekanan pada zat padat dan tekanan hidrostatis. Ya, teman-teman tahu fluida statis itu adalah fluida ya, bisa berupa zat cair atau gas gitu ya. Tapi dia tidak mengalami gerakan seperti itu. Jadi di fluida statis itu membahas tentang gaya dan tekanan pada zat alir yang tidak bergerak ya, bisa berupa zat cair atau zat gas. Setiap zat baik padat, cair maupun gas masing-masing mempunyai volume, massa, dasar jenis, berat dan berat jenis. Teman-teman perlu ingat konsep massa jenis adalah massa dibagi volume ya, ini pastinya sudah teman-teman tahu, rumus dasar sekali ya. Kemudian ada juga konteks berat jenis. Ya, berat jenis itu adalah berat dibagi volume, biasanya disimbolkan dengan S ya, W dibagi V, atau juga bisa dirumuskan sebagai Rho dikalikan G, seperti itu ya. Ini besaran-besaran dasar. Nah, di sini kita akan bicara khusus tentang konsep tekanan. Jadi mungkin di kelas 8 teman-teman sudah pernah mendapat tentang konsep tekanan ya. Jadi tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Kita simbolkan sebagai F per A ya, di mana F-nya adalah gaya tekan dan A-nya adalah luas permukaan bidang ya. P-nya tekanan, kita punya satuan khusus namanya Pascal ya, seperti itu. Selain Pascal, kita juga memiliki satuan seperti Dine per cm persegi. Kemudian ada juga ATM, ada cm Hg ya. Itu teman-teman bisa terapkan juga. Nah, soal-soal dasarnya seperti ini. Sebuah kursi bermasa 5,6 kg memiliki 4 kaki. Luas penampang tiap kaki adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Berapa tekanan kursi terhadap lantai? Oke, jadi kalau teman-teman punya massa 5,6 kg, ya itu artinya ketika menekan suatu permukaan, maka kita bisa mencari F-nya itu sebagai gaya berat ya. Jadi G-nya itu 10, nah kita bisa jadikan sebagai M kali G. 5,6 dikali 10, kita dapatkan 56 Newton. Ya, kemudian luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Tapi kaki kursi itu ada 4 ya teman-teman. Jadi kita kalikan nih, 4 dikalikan 2 kali 10 pangkat minus 3. Kita dapatkan 8 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Sehingga kalau kita mencari tekanan, tinggal gaya dibagi luas. Gayanya 56, luasnya adalah 8 dikali 10 pangkat minus 3. Atau kita dapatkan 7 kali 10 pangkat 3 Pascal. Seperti itu. Kemudian sebuah logam berbentuk balok 80 cm kali 50 cm dikalikan 20 cm bermasa jenis 5000 kg per meter kubik. Hitung tekanan maksimum dan minimum yang mungkin dikerjakan balok pada lantai. Ya, jadi prinsipnya adalah kita harus mencari dulu nih teman-teman. Kalau kita punya ukuran balok itu kita bisa mencari volume ya. 80 dikali 50 dikali 50 ini kita dapatkan berapa ini? 25 dikali 8, 200.000 cm kubik ya. Nah, ini kalau kita jadikan ke meter kubik itu adalah 0,2 meter kubik ya. Sedangkan kita juga punya massa jenis. Massa jenisnya adalah 5000 kg per meter kubik. Di sini artinya kita bisa mencari massa ya dengan rumus Rho. Ya, massa jenis dikalikan volume. Massa jenisnya 5000, kita kalikan 0,2, jadi massanya adalah 1000 kg. Dengan catatan berarti ini kalau G-nya kita anggap 10, berarti F-nya kita bisa cari sebagai M kali G atau 10.000 Newton. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian apa yang maksudnya tekanan maksimum dan minimum? Gitu ya. Jadi kalau kita tahu balok, itu kan dia ada 3 permukaan ya. Nah, kalau kita mencari tekanan yang maksimum, itu pasti terjadi pada saat luas permukaannya minimum. Ya, nah, luas permukaan minimum itu tercapai pada saat 50 dikalikan 20. Mohon maaf teman-teman ya, saya revisi sedikit, mungkin sudah ada yang tahu bahwa ini ada kesalahan ya. Ini saya revisi sedikit untuk 20 cm maksudnya ya. Jadi ini saya revisi sekalian. Ini tadi 20 cm ya. Jadi 1000 dikalikan 80.000 ya, atau 0,08 meter kubik ya. Jadi ini dikalikan 0,08 kita dapatkan 400 kg atau 4000 Newton. Nah, luas minimumnya itu berarti yang 50
kali 20 atau 1000 cm persegi. Kalau kita jadikan ke meter persegi berarti 0,1 meter persegi. Sehingga P-nya adalah F per A ya. 4000 kita bagi 0,1 kita dapatkan 40.000 Pascal. Kemudian tekanan minimum itu terjadi pada saat luasnya maksimum. Itu tercapai pada saat 80 kali 50 atau 4000 cm persegi ya, 0,4 meter persegi. Artinya tekanannya adalah gaya dibagi luas. 4000 dibagi 0,4 kita dapatkan 10.000 Pascal. Itu adalah tekanan minimum yang mungkin dikerjakan pada lantai seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang tekanan hidrostatis. Ya, ini tentunya adalah tekanan yang terjadi pada kondisi zat cair ya. Biasanya kita bisa bicara pada dasar wadah atau bejana. Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke kolam renang itu makin ke dalam pasti tekanannya makin besar. Itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis merupakan perbandingan antara besar gaya tekan zat cair dengan luas permukaan yang ditekan. Ya, di situ bisa kita rumuskan juga sebagai P sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. H-nya adalah kedalaman zat cair. Ya, seperti itu. Itu adalah tekanan hidrostatis. Tetapi kita tahu bahwa di udara permukaan zat cair itu kita juga sudah mengalami tekanan udara normal atau biasanya kita sebut sebagai P0. Sehingga ketika teman-teman masuk ke dalam permukaan zat cair, maka tekanannya akan ditambahkan dengan tekanan hidrostatis seperti itu ya. Di mana tekanan udara luar itu biasanya adalah 1 atm atau sekitar 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal seperti itu ya. Nah, jadi intinya berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya tekanan hidrostatis itu bergantung pada kedalaman dan massa jenis. Oke, contohnya seperti ini. Sebuah tabung yang luas dasarnya 20 cm persegi 20 dikalikan 10 pangkat minus 4 meter persegi dan dimasukkan 5000 cm kubik air ke dalamnya. Itu adalah volume ya. 5000 cm kubik itu berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Berapa tinggi air dalam tabung tersebut, lalu berapa besarnya tekanan hidrostatis pada dasar tabung. Prinsipnya kalau mencari tinggi air, kita bisa gunakan saja rumus volume teman-teman ya. Jadi volume itu kan sebenarnya luas alas dikali tinggi kan. Gitu. Jadi kalau mencari tinggi ya tinggal volume dibagi luas alas. Jadi 5 dikali 10 min 3 dibagi ini sama saja 20 dikali 10 min 4 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 3. Artinya ini kita dapatkan 2,5 meter seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa mencari tekanan hidrostatis Rho, G, H. Rho air itu kita anggap 1000 ya. Kemudian G itu 10 dikalikan H-nya adalah 2,5 meter. Sehingga kita dapatkan 25.000 Newton per meter persegi atau Pascal. Seperti itu. Kemudian ini sebuah benda ditenggelamkan ke dalam danau, Rho-nya 1000 kg per meter kubik hingga kedalaman 12 meter. Tentukan tekanan hidrostatis dan tekanan total. Ya, kita tahu tekanan hidrostatis tinggal kita masukkan Rho dikalikan G dikalikan H. Rho-nya 1000, G-nya 10 dikalikan 12. Berarti 120.000 Newton per meter persegi. Nah, sedangkan tekanan total kita anggap tekanan 0 atau tekanan di permukaan itu adalah sebesar 1,013 dikali 10 pangkat 5 atau sekitar 101.300 Pascal. Nah, artinya tekanan total itu adalah P0 ditambah tekanan hidrostatis. Jadi ya 101.300 ditambah 120.000 ya. Kita dapatkan 221.300 Pascal. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk konsep tekanan hidrostatis ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini namanya hukum utama hidrostatika. Ya, jadi besarnya tekanan hidrostatika pada setiap titik dalam kedalaman yang sama pada suatu jenis zat cair adalah sama walaupun bentuk bejananya berbeda. Dan ini disebut dengan paradoks hidrostatis. Jadi ini hukum bejana berhubungan ya seperti itu. Itu pasti di titik yang sama itu akan mengalami tekanan yang sama. Ya, artinya tekanan hidrostatisnya akan sama. Nah, dari konsep itu kita bisa menuliskan
persamaan hubungan pada yang namanya pipa U. Ya, pipa U ketika kita berikan zat cair yang berbeda pada kedua sisi itu maka akan memiliki perbandingan P sama dengan P. Artinya kita akan dapatkan rho GH sama dengan rho GH dan kita dapatkan dengan asumsi G-nya sama berarti rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Ya, itu adalah konteks perhitungan pada pipa U. Nah, kita akan coba di soal ini. Sebuah pipa U mula-mula berisi air, pipa kiri diisi bensin setinggi 30 cm dan sebelah kanan diisi minyak setinggi 30 cm pula. Hitung perbedaan tinggi permukaan kedua pipa ya. Jadi ini kita gambarkan pipa U, tadi mula-mulanya berisi air. Kemudian yang sebelah kiri diisi bensin, sebelah kanan diisi minyak. Tapi dari sini kita lihat bahwa massa jenisnya bensin itu 0,7 dan massa jenisnya minyak 0,8. Artinya minyaknya lebih berat, teman-teman ya. Jadi kalau ini digambarkan gitu ya, ini misalkan 30 cm, maka yang sebelah kanan yang diisi minyak itu dia akan lebih mendesak ke dalam. Walaupun ini sama-sama 30 cm. Ya, jadi di sini misalkan kita berikan ini warna hijau itu untuk B ya, bensin gitu ya. Kemudian ini kita berikan warna biru. Ini hijau, ini biru, ini hijau ya teman-teman ya. Nah, ini adalah minyak ya, seperti itu. Dan ini adalah airnya. Nah, kita akan melihat bidang batas antara ini ya, yang paling bawah itu adalah minyak dengan air itu di sini. Nah, jadi ini adalah air teman-teman ya. Dan ini tingginya adalah X. Nah, seperti ini itu kita langsung bisa gunakan rumus pipa U tadi. Rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Jadi rho di kiri kalikan H kiri sama dengan rho 2 kali rho yang di kanan dikalikan H di kanan. Nah, cuman masalahnya di kiri ini ada dua zat, teman-teman, ada bensin dan air. Sehingga itu kita jumlahkan. Jadi rho air dikalikan H air ditambah rho bensin dikalikan H bensin akan sama dengan rho minyak dikalikan H minyak. Ya, kita masukkan. Rho air memang tidak diketahui, tapi kita anggap rho air itu 1 gram per cm kubik. Ya, jadi rho airnya 1 hanya X, rho bensinnya adalah 0,7, hanya 30, kemudian rho minyaknya 0,8 dikali 30. Jadi ini X ditambah 21 sama dengan 24. Kita dapatkan X-nya adalah 3 cm. Jadi perbedaan ketinggian kedua pipanya ya sama saja dengan X-nya itu. Ya, itu jawabannya adalah 3 cm seperti itu. Kemudian ini sebuah pipa U mula-mula diisi raksa ya, rho-nya 13.600 kg per meter kubik, kemudian dituangi air ke salah satu kakinya ya, setinggi 68 cm. Berapa kenaikan tinggi air raksa? Ya, jadi sama saja teman-teman, ini lebih simpel. Jadi di sini misalkan di kaki kiri ini kita tuangi raksa 68 cm ya. Jadi ini ada raksa 68 cm. Nah, artinya yang sebelah kanan itu pastinya maaf, ini dituangi air ya, dituangi air. Ini airnya teman-teman, saya yang salah. Nah, artinya raksanya itu yang di sebelah kanan akan naik ya. Tadinya kan sejajar, tapi karena di sebelah kiri dituangin zat cair lain, ini akan naik. Kita tinjau sebagai bidang batasnya ini. Nah, ini bidang batasnya. Ini misalkan tingginya adalah X dan ini adalah raksa ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja tadi rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Di sebelah kiri itu berarti air. Rho air H air sama dengan rho raksa dikalikan H raksa. Rho air kalau menggunakan kilogram per meter kubik itu adalah 1000. Jadi kita tinggal masukkan 1000, hanya kita gunakan 68 cm, tidak ada masalah. Rho raksanya 13.600 dikalikan H raksa. Sehingga di sini kita dapatkan H raksanya adalah 5 cm. Yang artinya kenaikan tinggi raksanya itu berarti 5 cm. Itu adalah tentang pipa U ya teman-teman. Lanjutnya nanti kita akan bicara tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.